Halo semuanya, seperti biasa setiap akhir tahun kita harus melakukan closing year end agar bisa tarik A1 dari Larona. Nah, untuk year end prosedur sendiri, itu kita sudah ada manual online-nya seperti yang terlihat di layar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca-baca lagi langkah-langkah untuk melakukan closing year end, bisa dibaca di link berikut. Selain itu, kita juga sudah menyediakan prosedur year end dalam bentuk Excel. Nah, ini bisa teman-teman klik link year end prosedur. Nah, nanti akan otomatis terdownload. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini berisi urutan cara pengerjaan closing year end. Ini tinggal diisi nama kliennya, lalu tanggalnya, tanggal mengerjakan closingnya, lalu klien in charge-nya siapa. Oke, kita langsung masuk aja ke tahapan yang pertama, yaitu persiapan data. Nah, pertama-tama kita mesti cek dulu data-data karyawannya yang ada di Employee Data Master itu sudah benar, terutama yang berhubungan dengan pajak dan A1, seperti alamat, NPWP, golongan karyawan, status PTKP, tanggal resign, tanggal hire, KTP, nationality, khususnya jika expat, dan location. Jadi kita mesti cek dulu data-datanya sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah benar, kita baru bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya. Nah, yang pertama yaitu jalankan reindex dan integrity. Kita masuk dulu ke Laronanya. Seperti biasa, masukkan email, password, dan company-nya yang mau di closing. Nah, jika sudah berhasil login, kita langsung jalankan reindex dari menu support, lalu klik OK. Nah, ini sudah selesai reindeksnya. Selanjutnya bisa jalankan data integrity dari menu support data integrity, continue-nya diubah jadi Y, lalu klik OK. Ya, seperti biasa untuk hasil integrity ini ada 4 pesan ya. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan pesan-pesan yang muncul. Misalkan seperti NPWP is empty, please check. Nah, ini kita harus cek apakah karyawan ini memang benar tidak memiliki NPWP. Kalau sebenarnya dia punya NPWP, kita harus masukkan dulu NPWP-nya dari data master. Kolom NPWP-nya kita isi. Tapi kalau memang dia tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP-nya yang ada di data master jangan diisi apapun, jangan diisi 0, jangan diisi strip. Kalau diisi, nanti sistem akan menganggap bahwa yang bersangkutan memiliki NPWP. Nah, ini untuk pesan-pesan yang lain juga harus dicek dulu ya. Dan misalkan ada yang harus dibetulkan, maka harus dibetulkan dulu. Nah, kalau sudah oke semuanya, kita lanjut ke prosedur yang berikutnya, yaitu cek sistem status. Dari menu payroll, period and system status. Nah, ini pastikan periodenya sudah Desember. Nah, lalu untuk signer dan signer position, ini bisa teman-teman isi sesuai dengan nama penanda tangan di A1-nya. Lalu kita cek teks parameternya, ini PTKP-nya sudah benar ya. Lalu biaya jabatannya juga sudah benar, maksimal 6 juta selama 1 tahun. Nah, untuk layar pajaknya, ini karena data yang saya pakai ini masih data 2019, jadi layar pajaknya masih menggunakan layar pajak yang lama. Nah, sedangkan kan mulai 2022, layar pajaknya kan sudah berubah ya, untuk yang layar pajak pertama itu sampai dengan 60 juta, dan ada layar pajak yang ke-5 yaitu 35%. Nah, ini kalau misalkan punya teman-teman masih salah, itu dibetulkan dulu ya, karena ini nanti menentukan perhitungan pajaknya. Harusnya sih sudah benar ya, karena kan waktu itu juga pada saat ada perubahan, kita sudah broadcast cara merubah layar pajaknya. Oke, kalau ini sudah oke, kita bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya, yaitu cek location table. Ini kita cek dari menu master table, location, branch code table. Nah, ini kita pilih kode lokasi yang kita pakai, lalu buka detailnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kolom NPWP.
ini adalah NPWP perusahaan. Ini mesti teman-teman cek ya, harus benar isinya karena ini nanti yang akan muncul di A1. Lalu SPT date ini adalah tanggal A1. Ini juga nanti yang akan muncul di A1-nya. Signer ini adalah penanda tangan di A1. Lalu signers NPWP ini adalah NPWP penanda tangan di A1. Jadi yang perlu diperhatikan di location branch code table ini adalah NPWP perusahaan, SPT date, signer, dan signers NPWP. Nah, kalau misalkan ada perubahan, jangan lupa dimodify. Kalau misalkan di satu database ada beberapa lokasi, ada beberapa kode lokasi, itu mesti dicek semuanya ya, jangan hanya cek satu aja. Jadi teman-teman mesti cek semuanya dan pastikan datanya sudah terisi dengan benar. Kalau sudah oke, kita bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya, yaitu cek SPT code pada payroll component table. Nah, ini bisa dijalankan dari master table, payroll component code. Nah, ini kalau dibuka detailnya, ini ada SPT code. Nah, ini yang menentukan P-code ini itu masuk ke kategori mana di A1. Di A1 kan ada kategorinya ya, dia masuk ke gaji pokok, atau masuk ke tunjangan, atau ke premi asuransi, atau ke natura, atau ke bonus. Nah, itu penentuannya dari SPT code ini. Jadi, jangan sampai salah untuk menentukan SPT code-nya. Nah, yang perlu dicek di sini adalah komponen-komponen yang dipakai sama teman-teman. Jadi ini nggak perlu dicek semuanya ya. Jadi hanya yang dipakai dan hanya yang kepala satunya saja. Karena yang kepala satu ini kan taxable, dia yang masuk ke A1. Sedangkan yang lainnya ini kan non-taxable, dia nggak mempengaruhi pajak maupun A1-nya. Jadi yang perlu dicek adalah komponen yang teman-teman pakai dan komponen kepala satu. Kalau misalkan sudah oke, kita bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya. Hanya jika ada perubahan data-data di atas, jalankan integrity dan calculation. Nah, jadi kalau misalkan pada langkah nomor 1 sampai dengan 4, ini teman-teman ada merubah data, itu mesti jalankan data integrity dan calculation ya, biar datanya ke-update. Kalau tidak ada perubahan, bisa lanjut ke prosedur nomor 6, yaitu download atau tarik payroll accumulation report. Nah, report ini bisa teman-teman tarik dari menu history, payroll accumulation report. Nah, kalau ada beberapa lokasi, kalau mau tarik per lokasi bisa diisi kolom location-nya. Bisa di double klik lalu pilih lokasi yang mau ditarik. Atau kalau mau langsung tarik semuanya, location-nya bisa dikosongin aja. Nah, ini resign only-nya diisi N karena kita mau tarik semua karyawan. Lalu current period-nya diisi Y supaya data Desembernya juga ikut tertarik. Lalu printers file-nya diisi nama file.csv, misalkan pr670.csv. Nanti kalau di sini ada pilihan LPX option, teman-teman kosongin aja ya. Jadi tariknya nggak perlu pilih LPX. Lalu kita klik print. Oke, sudah berhasil. Nah, tampilannya nanti seperti ini, payroll accumulation report. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kolom div. Apakah ada div text atau tidak? Nah, kalau ada div text itu biasanya karena ada perbedaan angka antara text calculated dan text. Nah, teks ini adalah perhitungan PPh 21 yang final. Jadi, angka ini yang nanti akan muncul di A1. Sedangkan teks calculated ini adalah teks hasil perhitungan dari periode payroll berjalan. Nah, biasanya yang menyebabkan adanya div text itu adalah 1. Bagi karyawan yang sudah resign, tanggal resign diisi setelah closing. Atau adanya perubahan setelah closing seperti status karyawan, marital status, jumlah tanggungan, serta golongan karyawan. Lalu adanya penentuan gaji reguler dan bukan reguler yang tidak konsisten dari periode ke periode. Nah, ini adalah beberapa hal yang biasanya menyebabkan adanya div text. Nah, kalau ada div text, teman-teman bisa cek dulu ya penyebabnya karena apa. Kalau misalkan sudah diketahui, bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya,
yaitu tarik payroll history report. Nah, ini tariknya dari menu history, display payroll history, lalu klik tombol PR660 F7. Number of period kolomnya diisi 11, startnya diisi 1, current periodnya diisi Y agar periode Desember juga ikut tertarik, printers file-nya diisi nama file .csv, misalkan pr660.csv, lalu klik print proses. Nah, ini hasilnya payroll history report. Ini sudah saya rapihkan. Ini berisi data gaji dari Januari sampai dengan Desember per karyawan. Nah, teman-teman bisa scroll ke paling bawah. Di paling bawah nanti ada grand total. Nah, di grand total ini kita mesti cek total gross salary dan total tax-nya apakah sudah sama dengan payroll accumulation report atau belum. Nah, ini kita coba cek dari PR670, gross salary-nya itu 5591. Nih, 5591, 534, 700. Lalu tax-nya 293, 447, 6650. Nah, ini kita bandingkan dengan PR660, ternyata ada selisih nih. Nah, biasanya yang menyebabkan adanya selisih itu karena adanya bukan pegawai. Nah, kalau ada bukan pegawai, itu di report history atau di PR660, itu dia ada datanya masuk ke gross salary. Pajaknya juga masuk di history. Sedangkan di payroll accumulation report, dia nggak akan masuk. Karena yang masuk ke payroll accumulation report itu hanya karyawan yang produknya A1. Sedangkan bukan employee adalah produknya bukti potong. Jadi dia tidak masuk di payroll accumulation report. Nah, ini cukup dicek selisihnya aja ya, nggak perlu diapa-apain gitu. Yang penting kalau ada selisih, kita tahu selisihnya karena apa. Oh ya, selain bukan pegawai, yang bisa menyebabkan selisih yaitu kalau ada pesangon. Karena kalau pesangon itu di history report dia juga akan menambah ke gross salary, tapi di accumulation report dia nggak masuk karena dia kan masuknya ke PPh 21 final, nggak masuk ke A1. Nah, kalau ini udah teman-teman cek dan udah oke, bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang pakai loan, modul loan, nah itu mesti tarik dulu report loan-nya ya, supaya tahu loan per Desember 2022 kondisinya seperti apa. Apakah sudah lunas semua atau masih ada yang ngegantung gitu. Nah, ini tariknya dari menu loan, employee AR per debt. Ini tinggal diisi location-nya, lalu printer file-nya diisi, klik print proses. Nah, ini kebetulan di database yang saya pakai ini nggak ada loan ya, jadi nggak perlu ditarik. Kalau teman-teman nggak pakai modul loan, berarti prosedur yang nomor 10, prosedur ini di skip aja. Kita bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya, yaitu persiapan database annual. Nah, untuk yang prosedur B ini, karena teman-teman pakai Larona versi cloud dan versi web, nah khususnya untuk yang versi cloud terlebih dahulu ya, yang B ini nanti dari Larona yang mengerjakan. Jadi, teman-teman kalau misalkan udah selesai prosesnya, proses yang pertama, persiapan data ini sudah selesai, teman-teman yang pakai cloud, yang loginnya dari cloud2.larona.id, tinggal cukup bilang, bisa melalui WA ya, bilang ke kita kalau minta backup database. Seperti biasa ya, minta backup database-nya dan mau menjalankan closing Desember. Nanti pasti kita akan langsung menyiapkan prosedur yang B ini. Jadi teman-teman cukup bilang atau info ke tim Larona kalau mau closing Desember. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah backup, kita akan info kembali ke teman-teman gitu. Nanti setelah itu baru teman-teman bisa lanjut jalankan closing. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang versi web, karena loginya kan dari server kalian masing-masing ya. Nah, itu nanti untuk proses prosedur yang B ini, mungkin nanti akan kita share manualnya ya, atau akan kita pandu melalui WA. Nah, jadi untuk yang prosedur B sama C ini, bisa kita skip aja,
Langsung kita masuk ke prosedur yang D, proses closing year end payroll. Cara closingnya sama seperti proses bulanan, dari menu payroll, payroll period closing. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kolom periodnya harus sudah terisi periode Desember. Nah, lalu year end database-nya ini harus belakangnya terisi SPT lalu tahun yang akan di closing. Berarti harus berisi database-nya SPT 23 gitu ya. Ini karena di contohnya tahun 2019, berarti belakangnya SPT 19. Tapi nanti kalau teman-teman proses closing tahun 2023, berarti belakangnya SPT 23 sesuai tahunnya. Nah, kalau sudah oke, ini tinggal continue lalu oke. Nah, lalu tunggu muncul pesan kalau proses closing-nya sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, seperti biasa, teman-teman jalankan reindex dan integrity kembali. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke prosedur closing yang berikutnya.